Pemirsa dapat dilihat di layar televisi, nampaknya saat ini almarhumah Titiek Puspa masih berada di rumah duka di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini sejumlah pelayat, baik itu dari keluarga ataupun orang-orang terdekat, bahkan rekan yang berada di dunia hiburan, itu penyanyi maupun artis, turut mendoakan. Dan dapat dilihat juga Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, nampak hadir untuk melayat mendiang Eyang Titiek Puspa. Ya, sebelumnya pun juga tadi malam beberapa artis Indonesia ini telah menyambangi rumah duka Titiek Puspa untuk melihat terakhir kalinya di rumah duka. Ya, tidak hanya pejabat ataupun tokoh-tokoh bangsa, pemirsa, sejumlah artis ataupun penyanyi tanah air tadi malam sudah nampak hadir di kediaman almarhumah Titiek Puspa, yakni ada Bunga Citra Lestari, kemudian juga ada Ariel Noah, Paramitha Rusady, Indy Barens, hingga Vina Panduwinata. Ya, pemirsa, sebelumnya anak sulung dari Titiek Puspa, Peti Tunjung Sari Murdago ini mengungkapkan kondisi ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit intensif di Rumah Sakit Medistra beberapa hari lalu. Pada tanggal 24 Maret, Titiek Puspa bahkan sempat menghadiri acara bersama anak-anak panti asuhan yang digelar oleh Musika Studios. Setelah acara tersebut, Titiek Puspa beristirahat pada 25 Maret. Lalu keesokan harinya kondisi Titiek Puspa menurun saat syuting. Sebelumnya, anak dari Titiek Puspa, Peti, sempat mengungkapkan kronologi ibunya dilarikan ke rumah sakit. Dan almarhumah ini dibawa ke rumah sakit pada tanggal 26 Maret 2025. Ini sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat setelah menyelesaikan syuting 3 episode program swasta. Dan usai insiden tersebut, almarhumah langsung dibawa ke unit gawat darurat atau IGD Rumah Sakit Medistra. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan adanya pendarahan di otak bagian kiri. Hello nih ibu-ibu lagi keadaan duka gini masih pada foto-foto. Dan kemudian Titiek Puspa ini menjalani perawatan di rumah sakit. Dan selama 15 hari di rumah sakit, Titiek Puspa ini akhirnya meninggal dunia pada Kamis sore. Dan rencananya Titiek Puspa ini akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Ya, pemirsa, nampak di layar kaca, jadi Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, masih berada di kediaman Titiek Puspa, yang mana penyanyi legendaris Titiek Puspa ini sebelumnya sempat menghadiri acara syukuran yang digelar oleh Presiden ke-6 RI ini, SBY, pada Maret 2025 kemarin sebelum meninggal dunia. Kehadiran dan juga partisipasi Titiek Puspa mendapat pujian langsung dari SBY. SBY menyebut Titiek Puspa merupakan figur penting dalam sejarah musik Indonesia dan layak mendapat tempat terhormat sebagai musisi lintas generasi. Gua kasih split dulu biar gua kecilin Udah full, udah 12 nih kayaknya. Gue mau turunin speed shutternya jadi
masih 200 soalnya tadi di luar. Ya, pemirsa, Titi Puspa yang memiliki nama lahir Sudarwati ini lahir di Tanjung Tabalong pada 1 November 1937. Ia pernah menikah dengan Zainil Aridi pada 1959, namun pernikahannya berakhir perceraian pada 1968. Titi Puspa juga menikah ini dengan seorang pemusik bernama Mus Mualim pada 1970. Dari pernikahan tersebut, Titi Puspa dikaruniai 2 anak, yaitu Peti Tanjung Sari dan Erla Puspasari. Sudarwati yang dibesarkan dari orang tua berdarah Jawa ini terkenal setelah memulai karirnya sebagai penyanyi ini sejak tahun 1952. Sejak kecil ia sudah menunjukkan bakat bermusik dan telah memenangkan berbagai perlombaan menyanyi. Namun orang tuanya memang sempat menentang sang putri untuk menjadi seorang penyanyi. Namun sehingga tanpa sepengetahuan orang tuanya, ia diam-diam mengikuti kontes menyanyi dengan menggunakan nama samaran. Dan akhirnya Sudarwati kemudian memilih nama Titi Puspo yang diambil dari nama kecil Titi dan nama bapaknya Puspo. Kontes penyanyi bintang radio di Semarang ini menjadi awal karirnya yang gemilang dan membuat nama Titi Puspa melejit. Sebagai pemenang, Titi Puspa melakukan rekaman Piringan Hitam perdananya yang dengan label Gembira. Dan pemirsa, album Piringan Hitam ini perdananya tersebut berisikan beberapa lagu seperti Di Sudut Bibirmu, Esok Malam Kau Ku Lejang, dan lainnya. Popularitas mulai menanjak saat dirinya mencoba menciptakan lagu pada tahun 1963 untuk album Si Hitam dan Pita ini yang berisi 12 lagu. Sejak lagu ciptanya itu berhasil populer, ia semakin aktif menghasilkan tembang-tembang indah di belantika musik di Indonesia. Dan sepanjang perjalanan karirnya, ia telah merilis 13 album solo, 3 album bersama, 3 album kompilasi, dan puluhan lagu. Ya, pemirsa, saat ini nampaknya sedang berlangsung sholat jenazah sebelum akhirnya nanti almarhumah Titi Puspa akan diberangkatkan menuju tempat peristirahatan terakhir di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Rencana pemakaman pun akan dilakukan setelah sholat Jumat atau sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Susilo Bambang Yudhoyono melayat ke kediaman rumah duka almarhumah Titi Puspa di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Tadi nampak beliau ini turut mendoakan dan juga mendoakan tentunya terkait dengan wafatnya penyanyi legendaris Indonesia Titi Puspa yang meninggal dunia di hari kemarin pada sore hari.
Para pelayat pun terus berdatangan ke rumah duka sejak malam kemarin. Dan kita nampaknya akan mendengarkan pemirsa pernyataan langsung dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Keluarga besar almarhumah Ibu Titik Puspa yang saya cintai dan saya muliakan, hadirin sekalian yang saya hormati. Hari ini kita kehilangan putri bangsa, sosok yang jasanya luar biasa. Kita mengenal Ibu Titik Puspa sebagai seniman, budayawan, penyanyi, tokoh bangsa, dan juga maestro dalam dunia musik. Banyak jasa almarhumah. Beliau menjadi duta kesenian dan kebudayaan, boleh dikatakan dalam segala zaman. Mulai dari era Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, waktu saya mengemban amanah masa Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto. Kita sering mendengarkan keteduhan pesan-pesan melalui lagu-lagu yang dibawakan oleh almarhumah. Kalau kita simak baik-baik, almarhumah seolah berpesan dan mengajak kepada bangsanya, kepada negaranya, untuk rukun, mencintai kedamaian, kemudian juga mencintai alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah suri tauladan yang luar biasa. Saya kira bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia diperlukan hadirnya pahlawan-pahlawan. Pahlawan bukan hanya di medan tempur ataupun pengertian pahlawan yang kita kenal, tapi siapapun bisa menjadi pahlawan dengan pengabdian, dengan kontribusi, dengan ajakan dan pesan-pesan moral yang disampaikan. Ibu Titik Puspa jelas memiliki persyaratan dan kategori sebagai sebuah pahlawan. Saya 3 bulan yang lalu sempat bersama-sama beliau karena kami sedang menjalankan proyek kemanusiaan, proyek masa depan, proyek untuk anak cucu kita, yang itu bersama-sama 35 artis penyanyi Indonesia yang insya Allah akan membawakan sebuah lagu bersama dengan judul Untuk Bumi Kita, Save Our World. Dan almarhumah sudah menyumbangkan suaranya dari 35 artis penyanyi Indonesia, beliau yang paling senior hingga penyanyi cilik, yang semua memiliki kepedulian untuk kelestarian bumi kita. Kata-kata almarhum
almarhumah yang direkam dalam lagu yang sedang digarap, dan insya Allah bulan Mei atau Juni bisa dilepas untuk didengarkan oleh saudara-saudara kita masyarakat Indonesia maupun dunia, adalah Raise Your Hand Up and Pray to the One That We Pray. Sebetulnya mengajak kita semua untuk selalu menengadahkan tangan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan jalan yang baik untuk melanjutkan ibadah dan pengabdian kita. Itu adalah kata-kata almarhumah, kata-kata yang indah saya kira, karena boleh dikatakan itu lirik suara beliau yang nanti insya Allah akan dikenang oleh kita semua, oleh rakyat Indonesia, dan insya Allah oleh dunia. Kami dengan teman-teman artis penyanyi 3 bulan yang lalu pernah bersama-sama almarhumah ketika saya undang semua berbincang-bincang di Cikeas untuk menyamakan hati dan pikiran kita sebelum kita bernyanyi bersama dalam lagu yang kami beri judul tadi adalah Save Our World. Lagu itu adalah percakapan saya pada tahun 2010 ketika menghadiri Climate and Forestry Conference di Oslo, Norwegia. Jadi pesannya tetap pesan untuk masa depan bumi kita, masa depan manusia, kelestarian alam. Dan beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Marilah kita doakan agar almarhumah istirahat dengan tenang, hidup dengan tenang di sisi Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Semoga pula almarhumah mendapatkan jalan yang terang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan dan mewujudkan cita-cita almarhumah yang belum terwujud. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi pada keluarga, terimalah ucapan bela sungkawa dan duka kami yang mendalam. Saya yakin Allah akan menerima kembalinya sosok penting ini, pahlawan kebudayaan ini, dan itu adalah sesuatu yang insya Allah akan membahagiakan almarhumah di dunianya yang baru, juga kebahagiaan bagi keluarga dan kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang masih terus mengawal bangsa negara kita. Terima kasih Bapak. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penerimaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar ya, OTW keluar ya, OTW keluar nu.
Ya, pemirsa, inilah situasi terkini di rumah duka almarhumah Titi Puspa, tepatnya di Pancoran Timur, Jakarta Selatan. Sebelumnya kita telah mendengarkan doa dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada almarhumah Titi Puspa. Beliau mengatakan hari ini kita telah kehilangan putri bangsa, sosok yang jasanya luar biasa. Kita mengenal Ibu Titi Puspa sebagai seniman, budayawan, penyanyi, tokoh bangsa, dan juga maestro dalam dunia musik. Banyak jasa almarhumah, beliau juga menjadi duta kesenian dan kebudayaan dan juga boleh dikatakan dalam segala zaman. Mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, dan waktu SBY menjabat. Dan juga kita sering mendengarkan keteduhan pesan-pesan melalui lagu yang dibawa oleh almarhumah. Almarhumah juga pernah berpesan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kepada negara untuk rukun, mencintai kedamaian, mencintai alam semesta. Dan sebelumnya, Presiden SBY beserta almarhumah ini 3 bulan yang lalu sempat menjalankan sebuah proyek kemanusiaan atau proyek masa depan, proyek anak cucu kita bersama 35 artis di Indonesia. Dan pemirsa, sekali lagi Indonesia kembali kehilangan salah satu seniman legendaris ya. Penyanyi sekaligus penulis lagu kawakan Titi Puspa meninggal dunia pada hari Kamis 10 April 2025 pukul 16:25 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan. Udah ya, clear ya. Iya, kita kehilangan seorang pahlawan kebudayaan, kalau saya boleh mengatakan begitu, Ibu Titi Puspa, yang boleh dikata mengabdikan kehidupannya untuk dunia seni, budaya, dan bahkan juga sosial. Ini boleh dikata seorang maestro, seorang musisi, seorang seniman lintas generasi dari masa ke masa. Mulai dari era Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, sewaktu saya Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo. Kita mengenal keteduhan dan pesan-pesan moral yang disampaikan oleh almarhumah sewaktu bersama-sama kita dulu, terutama melalui dunia seni dan kebudayaan. Selama 10 tahun saya memimpin Indonesia dulu, kerap sekali bersama-sama almarhumah dalam berbagai acara kebudayaan. Dan beliau sepertinya tidak pernah lelah untuk mengabdikan diri beliau untuk Indonesia tercinta, sekali lagi melalui seni dan kebudayaan. Sekitar 3 bulan yang lalu sebenarnya saya bertemu beliau karena kami 35 artis penyanyi Indonesia sekarang ini sedang mempersiapkan untuk membuat album tunggal
video yang menyampaikan pesan kepada dunia agar kita menyelamatkan bumi di mana kita hidup ini, menyelamatkan masa depan generasi mendatang, menyelamatkan anak cucu kita. Ada 35 orang artis dan beliau adalah artis yang paling senior karena usianya sudah 87 tahun hingga penyanyi-penyanyi cilik. Lagu itu sedang kami persiapkan dan almarhumah pada saat pertemuan di Cikeas juga datang menyampaikan kebahagiaannya, menyampaikan terima kasihnya karena masih diajak untuk bersama-sama para seniman budayawan melantunkan sebuah lagu yang pesan moralnya baik sekali. Kemudian pada saat rekaman dengan para musisi dan artis yang lainnya, beliau juga happy dan sayang sekali, dan ini merupakan takdir Allah, beliau dipanggil, tetapi saya yakini bahwa Allah akan menerima kembalinya almarhumah Ibu Titiek Puspa dengan baik. Ini sekaligus doa kita. Saya ingat lagu-lagu yang kami sedang persiapkan dan almarhumah membawakan atau menyanyikan satu kalimat yang indah yang bunyinya adalah raise your hand up and pray to the one that we pray. Artinya ayo kita menengadahkan tangan untuk yang maha kuasa, karena lagu itu inginnya umat manusia bersatu, bekerja bersama-sama untuk menyelamatkan bumi. Dan kalimat itu seperti ending setelah kita berusaha, kita mohon pertolongan Allah, kita mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bagian dari lagu itu dinyanyikan oleh Ibu Titiek Puspa. Itu kenangan kami yang boleh dikatakan terakhir sebelum beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Negeri ini, dunia memerlukan pahlawan-pahlawan. Beliau pahlawan kebudayaan, pahlawan kesenian, agar kehidupan di Indonesia yang kita cintai ini makin ke depan makin baik. Demikian juga kehidupan di seluruh dunia. Kalau diamati, seni dan kebudayaan itu membawa keteduhan, kasih sayang, persatuan, kebersamaan, saling hormat menghormati. Dan itulah yang harus makin hidup di Indonesia ini. Sekali lagi almarhumah menjadi contoh, menjadi sosok yang patut diteladani oleh semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma tu'im. Ya bisa, dunia hiburan Indonesia kembali berduka di mana penyanyi legendaris Titiek Puspa meninggal dunia di usia 87 tahun. Titiek Puspa mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Medistra Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Titiek Puspa dirawat intensif usai mengalami pendarahan otak kiri pada tanggal 26 Maret 2025 lalu.
Titi Puspa dilarikan ke rumah sakit akibat pingsan saat syuting salah satu program televisi swasta pada tanggal 26 Maret 2025 lalu. Menurut observasi dokter, Titi Puspa menderita pendarahan otak bagian kiri dan membuat kondisinya tidak sadarkan diri. Menurut Putri sulung mendiang Titi Puspa, kondisi pelantun lagu Bing ini sempat membaik saat berada di rumah sakit. Namun Titi Puspa akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada usia 87 tahun. Bisa kita akan break sejenak dan kita akan kembali sesaat lagi. Baru Sunsilk Anti Ketombe. Capek diposesifin ketombe. Iya nih, udah nempel terus, rontok lagi. Please deh, ketombe dan dapur rontok, kita putus. Girls, tenang. Putusin aja pakai Sunsilk Anti Ketombe. Dengan 2 manfaat. Diformulasikan dengan tea tree oil, aloe vera, dan ginseng. Untuk hempas ketombe, bikin rambut kuat dan lembut. Putus dari ketombe posesif dan rambut